Pemodelan matematika dalam penelitian ini menggambarkan dinamika interaksi antara bakteri Staphylococcus aureus, baik yang sensitif maupun yang resisten terhadap antibiotik ciprofloxacin, serta respons sistem imun. Model ini menggunakan sistem persamaan diferensial biasa nonlinear untuk menganalisis bagaimana bakteri sensitif dapat dihancurkan oleh sel imun dan antibiotik, sementara bakteri resisten dapat bertahan dan menyebabkan infeksi berkelanjutan. Dalam model tersebut terdapat beberapa parameter yang berperan penting, seperti tingkat kematian bakteri oleh sel imun, tingkat pertumbuhan sel imun, dan tingkat mutasi bakteri sensitif yang terpapar antibiotik. Interaksi ini menunjukkan bahwa ketika sistem imun melemah, peluang interinfeksi oleh bakteri resisten meningkat, sehingga memperkuat pentingnya respon imun dalam mengendalikan populasi bakteri. Dengan demikian, pemodelan matematika ini memberikan wawasan tentang bagaimana bakteri dan sistem imun saling berinteraksi, serta bagaimana strategi pengobatan dapat dirancang untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode Runge-Kutta eksplisit untuk mencari solusi numerik dari sistem persamaan diferensial. Dilakukan analisa kualitatif untuk mencari solusi numerik persamaan diferensial dengan menggunakan metode Runge-Kutta eksplisit yang terdapat pada program MATLAB dan implementasikan dengan fungsi OD45. Solusi numerik yang diperoleh kemudian diinterpretasikan. Setelah kita mendapatkan model dan menemukan solusi numerik, maka dapat ditemukan parameter yang dapat menekan populasi terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik ciprofloxacin. Hasil dari model yang didapat kemudian divalidasi dengan keadaan nyata untuk mengetahui sejauh mana model tersebut dapat mempresentasikan masalah. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan dapat ditentukan. Pada pemodelan matematis dan analisis stabilitas penyebaran HIV atau AIDS, menunjukkan bahwa jika rasio reproduksi dasar kurang dari 1, sistem tersebut stabil secara asimptotik lokal, yang mengindikasikan potensi pemberantasan penyakit. Sebaliknya, rasio yang lebih besar dari 1 menunjukkan penularan sedang berlangsung. Simulasi berdasarkan parameter dari Maroko menggambarkan dinamika penyebaran HIV atau AIDS, memberikan wawasan tentang perilaku berbagai kelompok populasi dari waktu ke waktu. Simulasi model penyebaran penyakit HIV/AIDS dalam jurnal ini bertujuan untuk memberikan gambaran geometris dinamika penyebaran penyakit terkait hasil yang telah dianalisis. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah pembentukan persamaan laju perubahan jumlah individu pada subpopulasi susceptible. Pembentukan persamaan laju ini dimulai dengan memperhatikan laju kelahiran alami. Setiap individu yang terlahir pasti akan mengalami kematian, sehingga subpopulasi susceptible juga mengalami tingkat kematian alami yang mengakibatkan penurunan jumlah individu pada subpopulasi susceptible. Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh persamaan laju dari perubahan jumlah individu pada subpopulasi susceptible. Metode yang kedua adalah pembentukan persamaan laju perubahan jumlah individu pada subpopulasi infected. Tingkat penularan dari proporsi subpopulasi ini dari proporsi subpopulasi terhadap subpopulasi susceptible diasumsikan akan memengaruhi peningkatan jumlah individu pada subpopulasi infected. Pada suatu waktu, tingkat kematian secara alami atau kematian yang bukan disebabkan oleh HIV akan terjadi pada subpopulasi infected. Tingkat penjangkitan dari subpopulasi infected kepada subpopulasi AIDS cases diasumsikan akan memengaruhi penurunan jumlah individu pada subpopulasi infected. Metode yang ketiga adalah pembentukan persamaan laju perubahan jumlah individu pada subpopulasi AIDS cases. Dalam kurun waktu tertentu, HIV akan berkembang menjadi penyakit AIDS. Pada waktu tertentu, individu yang terjangkit AIDS akan mengalami kematian secara alami atau kematian yang bukan disebabkan oleh penyakit AIDS. Hal ini menunjukkan tingkat kematian alami akan mempengaruhi penurunan jumlah individu pada subpopulasi AIDS cases. Tingkat kematian karena AIDS diasumsikan akan mempengaruhi penurunan jumlah individu pada subpopulasi AIDS cases. Pengembangan Wireless Body Area Networks atau WBAN yaitu sensor-sensor yang ditempatkan pada tubuh manusia yang dapat berkomunikasi secara nirkabel dengan perangkat penerima, terutama digunakan dalam aplikasi medis. Nah, tujuannya adalah untuk membantu dalam bidang kesehatan dengan mengirimkan data fisiologis dari pasien secara real-time ke dokter, sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan akibat gangguan.
Kemudian tantangan yang dihadapi WBAN seperti Inter-Symbol Interference atau IC dan Multiple Access Interference atau MAI yang dapat menyebabkan kesalahan pengiriman data. Kemudian penggunaan sistem Multiple Input Multiple Output MIMO ala MOTI yang dikombinasikan dengan equalizer zero forcing dan successive interference cancellation atau SIC untuk mengurangi kesalahan ini sehingga berhasil mencapai bit error rate atau BER sebesar 0,0001 pada EB nomor 14. Kemudian metode yang digunakan yang pertama ada sistem MIMO ala MOTI, yaitu teknik yang menggunakan beberapa antena untuk pengiriman dan penerimaan sinyal guna meningkatkan keandalan dan kinerja komunikasi nirkabel. Kemudian yang kedua ada equalizer zero forcing atau ZF, metode untuk mengatasi gangguan atau isi dengan membalikkan efek saluran sehingga sinyal yang dikirim dapat dipulihkan. Yang ketiga ada successive interference cancellation atau SIC, yaitu teknik untuk mendeteksi dan membatalkan sinyal interferensi yang paling kuat sehingga dapat mengurangi kesalahan lebih lanjut. Sistem yang diusulkan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam mengurangi tingkat kesalahan, menjadikannya cocok untuk aplikasi WBAN dalam lingkungan medis.